Matius 15 ayat yang ke-13 sampai 21. Tema besar kita di tahun keajaiban bersama Tuhan. Kita akan masih berbicara tentang keajaiban bersama Tuhan, dan kita percaya bahwa setiap kita orang percaya akan mengalami apa yang Tuhan janjikan dalam setiap kehidupan kita. Kita buka firman Tuhan ini Matius pasal yang ke-14 ayat 13 sampai 21. Kita akan baca ayat ini secara bersama-sama bergiliran. Nanti saya bacakan yang angkanya ganjil, Bapak Ibu baca yang angkanya genap. Nanti di ayat yang ke-21 kita baca bersama-sama. Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. 1, 2, 3 ya. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." 1, 2, 3 ya. Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menghadap ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Satu, 2, 3 ya. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini suatu peristiwa yang luar biasa ya, tentang bagaimana Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dengan 2 roti dan 2 ikan. Ya. Bahkan peristiwa ini tercatat dalam 4 Injil ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes semua mendapat kisah ini tentang 5 roti dan 2 ikan ini. Ya. Ini satu-satunya peristiwa mujizat yang Tuhan Yesus lakukan yang dicatat di tempat Injil. Ya. Yang lain ada kata ini juga ada yang dicatat di Injil, ada yang Injil. Tapi untuk peristiwa ini tempat-tempatnya ya, dicatat. Ya, nanti Bapak Ibu boleh baca ya, boleh perbandingan ya antara di Markus ya, di Markus 6 ayat 30 ya, di Lukas 9, terus di Yohanes 6. Bapak Ibu boleh baca ya, tentang peristiwa tentang Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki. Ini peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada saat itu ya, di mana ya ketika saat itu Yesus ya, sebenarnya Yesus kan kalau kita mendengar itu maksudnya mendengar tentang peristiwa kematian Yohanes yang mungkin ya. Waktu itu juga muridnya sebenarnya baru pulang ya, istilahnya baru pulang habis Tuhan Yesus utus. Karena sebelum ini ada Tuhan Yesus mengutus 12 murid ya, dengan diberikan kuasa untuk membuat orang sakit ya. Nanti Bapak Ibu boleh baca di Markus itu ya, ada juga ya, sebelum peristiwa ini Yesus mengutus 12 murid ya. Ketika murid kembali kepadanya, Yesus mengajak ke tempat yang sepi, menyingkir ya, karena orang banyak selalu mengikuti mereka. Mereka pilih sendiri karena mereka hampir-hampir tidak bisa makan ya. Jadi mari kita pergi menyingkir supaya mereka bisa beristirahat, makan ya. Ternyata setelah mereka pergi ya, banyak orang-orang lihat, tahu mereka kemana ya. Nah, istilahnya kalau kita nengok di pantai itu, sana mereka ke Mandai ya. Jadi orang pergi pakai jalan darat ya, pergi ke tempat Yesus mau tuju. Karena mereka lihat orang ke sana, pasti ke sana ya. Orang-orang kota ini pergi, mereka mengambil jalan darat
sudah berkumpul. Dan Yesus bergerak ini. Ya. Dia tak menerima orang banyak. Yesus tak menerima orang banyak itu. Dan Yesus mengajar itu. Jadi Bapak Ibu, suatu hal yang menarik ya bagi saya. Ya, mereka ini kan ingin memilih, ingin beristirahat, santai, ya. Tapi ketika mereka sampai di tempat mereka, orang banyak juga datang. Tapi menarik bagi saya bagaimana Yesus tetap tidak menolak orang itu datang kepadanya. Sampai akhirnya terjadilah peristiwa yang luar biasa ini. Selain di situ ada beberapa orang-orang yang disembuhkan, terjadilah peristiwa yang luar biasa ini apa? Di mana Yesus membuat mujizat 5 roti dan diberikan makan oleh 5.000 orang. Itu luar biasa. Ini laki-laki loh Bapak Ibu ya. Ya kalau dalam Israel itu yang diikuti memang laki-laki. 20 tahun ke atas. Ya. Itu yang diikuti. Jadi bisa dibayangkan aja kalau dia di WhatsApp 5.000 orang. Ya. Kalau semuanya sudah berkepala keluarga, bawa istri masing-masing berarti tidak sudah begini. Benar ya? Kalau anaknya satu aja, satu orang kepala keluarga satu aja anaknya, berarti 15.000 orang. Itu kalau anaknya satu. Ya. Kalau anaknya 2, bisa 20.000 orang. Ya. Kita nggak tahu pasti totalnya 5.000 orang lagi. Ya. Di sini Tuhan melakukan suatu hal yang luar biasa di depan mata mereka, di depan murid-muridnya, di depan orang-orang Israel yang berasa mendengarkan yang datang untuk kepada Tuhan supaya mereka dipulih dari sini. Ada suatu hal yang luar biasa. Ya. Bagaimana kerinduan mereka, ya, selain mereka pada jasmani, tapi mereka menjadi orang rohani. Makanya mereka berupaya kemana Yesus pergi. Mereka rindu, ya, mereka rindu untuk menerima sesuatu daripada Tuhan. Mereka kejar, ya. Yesus pakai perahu, mereka pakai darat. Ya. Datang Yesus nak, ketemu lagi. Ya, mereka terus, ya, mencari. Dalam kehidupan kita begitu banyak orang-orang yang sebenarnya begitu yang datang kepada Yesus. Rindu. Sangat rindu. Lapar dan haus. Ya. Karena di dalam Al-Quran sudah tertulis bahwa segala makhluk itu sebenarnya sudah dibangun sia-sia. Sebenarnya ini yang tertulis. Mereka seperti orang yang masih bersalin. Itu baru baca dalam ayat Al-Quran itu ya. Baca berikut dalam hidup rohani. Sampai baca ayat yang bagaimana sebenarnya manusia itu dalam keadaan seperti itu. Manusia sudah berdosa, ya, sudah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, makanya perlunya setiap anak Allah berdosa. Nah, di sini Bapak Ibu, ya, kita melihat bagaimana ya mujizat itu boleh terjadi, bagaimana bisa mereka mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Sehingga 5 roti dan 2 ikan ini cukup dimakan oleh ribuan orang ini. Ya. Luar biasa sekali. Ya. Yang pertama, ya Bapak Ibu, bagaimana caranya agar kita boleh melihat perbuatan yang ajaib, boleh mengalami perbuatan yang ajaib itu dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama di ayat yang ke-16, ya, dikatakan seperti ini. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Ya. Karena di ayat sebelumnya dikatakan, menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa. Jadi Bapak Ibu, yang pertama, kita harus meminta petunjuk Tuhan atau memakai cara Tuhan. Meminta petunjuk Tuhan dan memakai caranya Tuhan. Karena kita lihat di sini, ya, ketika orang banyak berbondong-bondong datang melalui jalan darat itu, ya, Yesus tidak menolak mereka, Yesus menerima mereka, Yesus mengajar mereka. Tapi ketika hari sudah mulai malam, murid-murid sudah mulai berpikir, hari sudah malam, orang belum makan, ya, jangan orang, mungkin mereka juga belum makan. Apa yang dilakukan murid-murid? Mereka datang kepada Yesus, tapi yang mereka lakukan bukan meminta petunjuk Tuhan,
rencananya baik. Tapi bukan itu tujuan Tuhan. Bukan itu maunya Tuhan. Kalau ibu baca di dalam, coba kita baca dengan di Yohanes ya. Yohanes pasal 6. Coba. Ya. Yohanes pasal 6 ayat 5 sampai ayat 6. Ya. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong datang kepadanya, berkata ia kepada Filipus, di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ingat makan? Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukan. Bapak Ibu, ya, Tuhan tahu apa yang hendak dilakukan. Tuhan tahu kok orang ini bermakan. Mereka lemas, Bapak. Bahkan kalau Bapak Ibu ya, baca kisah tentang Yesus memberi makan 4.000 orang laki-laki, ada 2 kali ya Bapak Ibu ya. Ini yang pertama, habis ada lagi. Ya, Yesus memberi makan 4.000 orang laki-laki. Yang ketika sama juga murid-muridnya suruh mereka pulang. Ya, Yesus tidak mau karena takut mereka jatuh pingsan di jalan dalam kelakuan. Yesus tahu. Ya. Tapi yang dilakukan murid-murid adalah apa? Datang. Ya, datang kepada Tuhan, bukan yang meminta pergi Tuhan, tapi memberi solusi. Demikianlah seringkali kita alami dalam setiap kehidupan orang percaya. Kita berkata kita berharap kepada Tuhan, kita percaya kepada Tuhan. Tapi seringkali kalau kita datang kepada Tuhan, kita membawa solusi. Begini Tuhan, begini. Kalau seandainya begini. Itu yang dia menuntut. Suruh mereka pulang. Ya sudah Pak. Yang harus memberi mereka. Caranya Tuhan adalah memberi mereka. Bukan suruh. Kalau mau ada akhirnya nanti setelah mereka makan, disuruh mereka pulang. Ya. Tapi pada saat itu caranya adalah memberi mereka. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar. Ketika kita datang kepada Tuhan, mari kita belajar. Minta bagi Tuhan. Minta apa yang Tuhan hendaki ingin kita lakukan. Bagaimana caranya Tuhan? Kita minta. Jangan datang memberikan solusi. Karena cara-cara kita bukan cara-cara Tuhan ini. Berbeda. Sangat jauh, sangat berbeda. Ya, coba dalam Yesaya 55 ayat 8 sampai 9. Yesaya pasal 55 ayat 8 sampai 9. Ya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 9. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi rancangan Tuhan dan rancangan kita itu sudah jauh berbeda. Namun seringkali kita beranggapan solusi kita yang terbaik. Sehingga kita datang kepada Tuhan. Nah, begini Tuhan, begini hasilnya. Salah. Coba datang kepada Tuhan. Minta begini. Minta, bagaimana caranya? Supaya kita bisa mengalami keajaiban. Supaya kita bisa melihat bagaimana Tuhan melakukan perbuatan ajaib dalam setiap kehidupan kita. Saya sambil satu contoh, ya, satu contoh aja. Sekarang banyak dari kita lihat. Satu contohnya tentang kisah tentang Daud, ya. Nanti Bapak Ibu, ya, kita buka aja ya di dalam 2 Samuel, ya. 2 Samuel 5. Ini tentang Daud ketika baru menjadi raja Israel. 2 Samuel 5 ayat 17 sampai 25. Nah, nanti ada satu ayat lagi di satu Tawarik ini ditulis ulang di satu Tawarik ya, 1 Tawarik 14 ayat 19 ya. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tapi Daud mengenal hal itu, lalu ia pergi ke tubuh pertahanan. Lanjut. Ketika orang Filistin itu datang dan mencari di lembah Refaim, lanjut. Bertanya Daud kepada Tuhan. Ya, ini Daud bertanya, apakah aku harus mati melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka dalam tanganku? Tuhan jawab, maju
majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin dalam tangan. Ingat, ketika orang Filistin datang menyerang Daud, pada saat itu Daud baru diangkat menjadi raja Israel atau seluruh Israel. Yang sebelumnya dia masih membara, setelah itu dia menjadi raja atas orang Yehuda aja selama 3 tahun setengah. Ya, setelah Saul mati, orang Israel datang berkumpul, mereka bersepakat untuk mengangkat Daud menjadi raja. Dan ketika Daud diangkat menjadi raja atas seluruh Israel, didengar orang Filistin, ya orang Filistin datang menyerang. Ya, tetapi ketika orang Filistin datang menyerang, apa yang dilakukan Daud? Daud bertanya sama Tuhan. Daud tidak main maju-maju aja. Daud tidak pakai caranya, tapi dia tanya sama Tuhan. Majukah aku Tuhan? Tuhan katakan apa? Maju. Ya. Lalu karena Daud tiba operasi dan memukul mereka kalah di sana. Ya. Ketika dia tidak menuju Tuhan, dia malah dimenangkan. Nah. Berkatalah ia, Tuhan telah menerobos musuhku di depanku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Lanjut. Orang Filistin itu meninggalkan berhalanya di sana, lalu Daud dan orang-orang yang menangkapnya. Lanjut. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memancar di lembah Refaim, ya. Ketika orang Filistin itu maju sekali, jadi ketika orang Filistin kalah, ya, dia pula berhalanya diangkut, dihancurkan, dimusnahkan sama Daud. Mereka datang menyerang sekali lagi. Ya, bukan nyerang lagi. Ya, ketika mereka nyerang, dia apa yang 23, maka bertanyalah Daud pada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai belakang mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari busan pohon-pohon kertau. Lanjut. Dan bila engkau mendengar bunyi gerak maka di puncak pohon-pohon kertau itu, maka haruslah engkau bertindak cepat, sebab pada waktu itu Tuhan telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Lanjut. Dan Daud berbuat demikian seperti yang diberitakan Tuhan kepadanya, maka ia memukul kalah orang Filistin mulai dari Geba sampai dengan Mesir. Maka ini menang. 2 kali pada saat itu diserang, ya, di tempat yang sama. Tapi apa yang dia lakukan lalu? Daud tak bertanya minta peduli. Daud tidak bilang seperti, woi maju lagi mereka di situ. Langsung serang. Ya, 1 kali dia menang, ini masih menang, maju aja, sikat. Daud tidak seperti itu. Daud tidak mau seperti itu. Dan tapi apa yang lakukan Daud? Dia tetap bertanya sama Tuhan. Lihat cara Tuhan yang kedua, Daud bilang jangan. Buat lingkaran saja. Tidak akan menasua, tak hibur, langsung tahu majulah karena aku telah maju berperang. Itu luar biasa. Jadi ketika kita mau meminta petunjuk Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan, Tuhan akan memberitahu dan cara-cara. Dan ketika kita mau mengikutinya, apa itu? Kau akan melihat bagaimana keajaiban bersama Tuhan menjadi muslim. Ini dia awalnya, sehingga menjadi terjadi. Karena pada akhirnya ketika mereka meminta petunjuk Tuhan, ya mereka ikut, ya kan? Mereka ikut. Setelah Tuhan kasih tahu idenya, dia akan. Tapi coba, kalau mereka suruh pulang itu, kan aja nih. Makanya kalau udah pulang semua, ya. Itu yang luar biasa loh itu. Contoh tahu tadi sangat luar biasa. Tidak sembarangan main mobil enggak. Selalu minta Tuhan, selalu minta Tuhan bagaimana. Sekarang peristiwanya sama, tapi cara Tuhan menunggu sama. Cuma pikiran kita yang sering berpikir seperti itu. Ya. Pikiran kita yang sering berpikir seperti itu. Hari ini Tuhan tolong kita kayak gitu. Besok ketika menghadapi peristiwa yang sama, kita sudah kasih tahu solusinya sama Tuhan. Tuhan seperti ini. Ya. Karena udah ada pengalaman tapi dulu dia tahu, dia udah dapat pengalaman sebelumnya. Kalau semua langsung maju, mereka menang. Tapi yang kedua, dia tidak harus mengalami apa-apa. Dia tetap mengalami. Jadi bagi Bapak Ibu, kalau kita mau mengalami suatu keajaiban kesalahan dalam agama, yang pertama, minta apa saya Tuhan yang mau kita lakukan, dan Tuhan ini kita kerjakan dalam agama supaya Tuhan mengalami keajaiban yang kesalahan kita. Yang kedua, Bapak Ibu,
Bagaimana supaya kita bisa mengalami, ya, mengalami mujizat, mengalami keajaiban, mengalami kesusahan Tuhan ini, ya. Yang kedua adalah merendahkan diri dan mengakui keterbatasan atau masalah kita dan bawa Tuhan. Kita merendahkan diri, mengakui keterbatasan kita dan membawa itu pada Tuhan, ya. Bapak Ibu boleh baca, ya, di ayat 17 dikatakan, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Ini masalahnya. Boleh sih kasih makan, masalahnya cuma 5 roti dan 2 ikan yang kita punya. Tapi itu yang Tuhan mau. Bahkan kalau Bapak Ibu baca di kitab Markus 10 kasih, mereka berkata, harusnya kami memberi makan, pergi memberi makanan. Bahkan di Yohanes Filipus berkata, apa, uang 200 dinar pun tidak cukup untuk membeli makanan, ya. Hanya dapat sebotol kecil, ya. Itu masalah-masalah, ya, masalah-masalah yang mereka alami, ya. Tapi Tuhan mau supaya hal itu dibawa pada Tuhan. Tuhan bertanya, apa yang ada padamu? Ya, apa yang kamu miliki? Makanya Tuhan langsung cek apa yang ada padamu. Mereka cek pun ternyata ada 5 roti dan 2 ikan. Masalahnya hanya ada 5 roti dan 2 ikan. Tuhan bawa pada Tuhan. Amin. Bapak Ibu, Tuhan mau ketika engkau mengalami suatu hal, persoalan, apapun itu yang ada dalam, mau engkau mengakui itu, engkau merendahkan diri, mengakui keterbatasan yang kau punya, apa yang masalah kau alami. Tuhan ingin mengakui, Tuhan ingin kita mengakui bahwa hanya Dia yang sanggup dan bahwa itu semuanya. Ya. Di dalam Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam bisa tentang Raja Asa, ya Bapak Ibu, ya. Raja Asa begitu. Kalau Bapak Ibu baca di dalam 2 Tawarikh, ya, 2 Tawarikh 14 ayat 9-12, ini Raja Asa, ya. Raja Asa ini Raja Yuda. Ya, coba bukan duanya 2 Tawarikh 14, ya. Nah, ini ketika Raja Asa menjadi pemerintah atas kerajaan Yuda, ya. Jadi ada orang ini Jerani, orang mungkin maju berperang melawan mereka dan tentara lain, ya, sebanyak 1 juta, bayangin 1 juta antara, ya. Dan 300 kereta dia sampai ke Maresa. Lanjut coba baca dulu. Lalu Asa maju menghadapinya, mereka mengatur barisan perangnya di lemah di pantai dekat Maresa. Lanjut. Kemudian Abiyam dapat penghentian. Kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah menghadapi yang kuat. Tolonglah kami ya Tuhan Allah kami, karena kepada-Mu kami bersandar dan dengan Nama-Mu kami mau melawan musuh yang besar ini. Ya Tuhan, Engkau Allah kami, jangan biarkan seorang manusia memiliki lalu melawan Engkau. Lanjut. Dan Tuhan bukalah orang-orang Ethiopia itu dari Asa dan Yuda, orang-orang Ethiopia itu lari dan seterusnya. Lihat bagaimana Asa menangani. Mereka mengakui masalah mereka adalah orang lemah, mereka tidak mampu. Tapi lihat bagaimana Tuhan dalam perbuatan manusia ini bagi Asa. Bayangin Bapak Ibu, 1 juta orang. Pada saat itu kekuatan Asa sekitar 100.000, ya. Tapi yang melawan 1 juta, bahkan 300 juta. Gimana nggak lupa ya? Laskar yang besar mau menyerang mereka.
Tapi ketika dia mau merendahkan diri, ketika dia mau untuk datang membawa ya masalahnya kepada Tuhan, ketika dia mau datang untuk ibaratnya curhat lah, ya, mengakui kesalahan Tuhan itu, Tuhan tolong. Ada lagi yang banyak, ya dalam 2 Tawarikh 20 ayat 12, ya kita baca ayat ini tentang Yosafat, ya 2 Tawarikh 20 ayat 12. Biarlah kami tidak akan menuntut mereka, karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan, tapi maka kami terjun kepadamu. Saya ceritakan aja. Jadi pada saat itu Yosafat sedang diserang oleh ada 3 pasukannya, yaitu Bani Moab, Bani Ammon, dan orang Mini dari Pegunungan Seir. Jadi dia diserang oleh 3 laskar yang besar. Ya. Jadi Yosafat takut. Tapi dalam hal itu pun dia tetap bertahan untuk mencari Tuhan. Dan dia bagaimana tadi? Ya, kalau bagaimana tadi? Ya, ya Allah, kami tidak akan bergerak karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini. Dia mengakui bahwa dia lemah. Dia mengakui bahwa dia tidak sanggup. Dia bawa masalahnya. Nanti Bapak Ibu boleh baca ya, kayak ini. Ya, boleh baca. Ya. Dia mengakui semuanya. Dan dia berkata, tak tuju pada ya, maka kamu berkata, kalau bilang apa sama dia, melalui Nabi Tuhan, ya, dia tak perlu berperang, tak perlu cari perang, cukup mereka puji Tuhan ya, sorak-sorai, puji Tuhan. Itu musuhnya Allah buat berkelahi sama diri. Ya, jadi Bani Moab, Bani Ammon ini menyerang orang-orang Seir ini. Ya, ketika mereka sudah melepas habis satu supir, ya Pak, bawa yang kawan mereka lagi tangani, ya. Habis itu Bani Moab dan Bani Ammon saling serang mereka. Karena sudah mati semua. Jadi ketika pasukan Yosafat dan pasukannya datang ke sana ambil perang, ya mereka tinggal mengambil jalan saja. Ya, luar biasa. Ya. Lihat bagaimana ketika orang-orang ya yang mau menahan diri, yang mau mengakui keterbatasan masalahnya, ya, dan dia mau membawa itu kepada Tuhan. Kita lihat bagaimana Tuhan mau membawa ajaib dalam hidupnya. Sama seperti itu. Murid-muridnya bilang, "Guru, cuma 5 roti 2 ikan. Kalaupun beli makanan 200 dinar, hanya dapat foto kecil. Masalah ini." Tapi kalau mereka bawa apa? Mereka bawa. Buat anak apa yang ada padamu? Di mana pun dia bawa. Amin. Bawa apa yang menjadi hal itu dahulu? Bawa apa yang ada padamu? Cek. Amin. Cek. Jangan ada apa yang ada pada orang. Jangan. Apa yang ada pada karena Tuhan selalu menolong dan berusaha. Sampai ingat ketika janda yang sedang melepas kepala ini, seorang janda dari seorang nabi, ya, Elisa atau seorang pun dia berkata, apa yang ada? Dia bilang, minyak dalam diri. Apa yang ada padamu itulah yang kamu Tuhan melalui apa yang ada padamu Tuhan akan berbuat. Jika kalau masalahmu, apa yang ada padamu kau bawa. Ketika janda disapa itu dan 2 anaknya itu, yang ada pada mereka cuma semua dan menyaksikan dulu. Mereka sampaikan kesalahannya. Mereka bawa itu kepada Tuhan. Tidak, mereka tidak. Nah, ketika Tuhan memanggil Musa pertama kali untuk jadi pemimpin bangsa Israel, lalu Musa bilang, bagaimana Tuhan? Di Bapak Ibu boleh baca di dalam Keluaran pasal 4 ya. Dari kedua, yang Musa berkata, bagaimana Tuhan? Kalau mereka tidak percaya padaku, kalau aku sudah bertemu dengan kau ini, aku ini tidak pernah ini. Saudara, apa yang ada di tanganmu? Apa yang ada? Musa bilang, kau
tembak aku jadi kenal. Wow, aku akan melakukan mujizat supaya mereka percaya. Luar biasa. Akui kelemahan kita, akui keterbatasan kita dalam Tuhan. Akui semuanya. Aku cuma punya ini Tuhan. Oh, itu Tuhan. Mungkin kita berkata, wah, aku cuma punya warung kecil. Aku tidak punya apa-apa. Aku cuma punya ini. Aku cuma punya keterampilan potong rambut mungkin. Aku cuma punya ini. Banyak hal. Oh, kau bisa lakukan apa? Apapun. Oh, masalahmu bawa. Datang kepada Tuhan. Bawa itu kepada Tuhan. Supaya kau melihat bagaimana Tuhan akan juga memperbaiki saya. Oh. Dan yang ketiga Bapak Ibu, ya, bagaimana supaya kita boleh mengalami keajaiban pesan Tuhan? Yang ketiga adalah kita harus selalu mengucap syukur. Amin. Kita harus selalu mengucap syukur. Ya. Dikatakan ayat 19, Nabi 14 ayat 19 dikatakan, lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, ya, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu mengucapkan roti itu dan memberikannya kepada penduduknya, lalu penduduknya membagikan. Dan mereka semuanya akan sampai kenyang. Kemudian orang menjual potong-potong roti yang tersisa 12 bakul. Mengucap syukur. Itu penting. Sudah kita mengucap syukur ini kepada Tuhan. Amin. Amin. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kita. Kita ayat dulu. 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika ayat 18. Maaf ya. Ayat 18. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kita. Amin. Mengucap syukur. Jadi mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan. Jangan berpikir mengucap syukur adalah hal yang biasa.